sudah lihat film Rumah Tanpa Jendela yang menjadi tugas kita hari ini? Kebiasaan. Masa dari SMP nggak pernah berubah sih? Parah. Ih, ya gimana? Masa nanya aku? Ketahuan Pak Gede gimana? Ya kena hukum ya. Ya gimana? Ya udahlah. Bahkan sampai 2 kali. Ceritanya lumayan seru. Zih, kamu sudah? Oh, pastinya sudah. Tuh. Ya kayak biasa lah, kayak film-film Hollywood yang seperti film The Prince. Apa? Aduh, tunggu bentar deh. The Prince. Apa ya? Aduh, aku lupa. Tapi aku sudah ulasannya loh. Tuh. Filmnya kamu udah juga siap. Siap aman. Perempuan cantik, sekedar mengingatkan, hari ini kita belajar saung loh. Jangan lupa ya ingat teman-teman yang di kelas. Aku mau ke kantin dulu, biasa berlapar. Siap Pak Ketua. Oke, bye. Duluan ya. Ya. Gimana tuh? Iya. Yang dibahas itu filmnya itu. Ini pemainnya. Kamu tuh. Pagi semuanya. Sudah hadir semuanya? Iya. Hari ini semuanya tepat waktu dan itu menunjukkan kedisiplinan. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Ananda yang berbahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Oh, Amel. Silakan Amel. Teman-teman, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita mulai dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Amel. Ananda yang berbahagia. Tempat belajar kita dalam kondisi bersih, tidak ada sampah. Ini sebuah sikap yang baik untuk yang piket pada hari ini. Kita beri salam salut buat teman-teman kita yang piket pada hari ini. Salut, 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 salut. Iya, Ananda yang berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks ulasan film atau drama. Tapi sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Coba, silakan. Si Bagus, Pak, karena masih izin mengikuti syuting film lokal di Candi Muara Jambi. Beberapa hari yang lalu memang Bagus minta izin untuk mengikuti syuting film lokal di Candi Muara Jambi. Kita doakan apa yang menjadi aktivitas Bagus berjalan lancar, tidak ada halangan. Amin. Ananda yang berbahagia. Sebelum kita mempelajari teks ulasan film atau drama, ya, kita ingat terlebih dahulu apa yang menjadi materi pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang ingat materi kita? Coba, Jabir. Copot. Maksud saya teks eksplanasi, Pak. Kemarin kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu sendiri? Saya, Pak. Siapa? Oh, ya, silakan Iqbal. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Contohnya seperti peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Kita beri salam salut lagi. Salut! Salut, 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 salut. Iya.
Ananda yang berbahagia, memang teks eksplanasi itu berbicara tentang gambaran suatu peristiwa yang di dalamnya menjelaskan tentang sebab akibat. Setelah kita memahami apa yang disebut dengan teks eksplanasi itu sendiri, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa? Ya, yang tahu bagaimana struktur teks eksplanasi. Coba, ya silakan, Tania. Saya, Pak. Saya melihat ada 3 struktur, Pak. Dan ini menjadi ciri teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum yang berisi topik penjelasan. Kedua, hubungan sebab akibat yang berisi penjelasan secara detail. Dan ketiga, interpretasi yang di dalamnya terdapat kesimpulan mengenai topik bahasan. Itu, Pak. Bagus sekali pendapatnya. Bu Mario Teguh, ya. Teguh Sulistilawati dilawan. Sudah. Cukup bercandanya. Ananda yang berbahagia, tadi kita sudah tahu tentang pengertian teks eksplanasi. Sudah tahu struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kembali teks ulasan film atau drama. Tapi sebelumnya, siapa di antara kalian ini yang belum pernah nonton atau tidak suka dengan film? Ayo, siapa? Debbie barangkali. Sukalah, Pak. Aduh, kasihan juga ya kalau ada orang yang tidak suka film. Bagi saya, film memberikan banyak hal. Salah satunya pelajaran kehidupan. Dari film, saya dapat belajar cara menyikapi persoalan. Oh iya, Jabir mungkin tidak suka sama film. Suka, Pak, karena setiap saya menonton film, saya tuh pengen jadi pemain filmnya, Pak. Karena jadi pemain film tuh menurut saya keren. Jadi Iya, Jabir kepengen menjadi bintang film. Oh ya, Saya juga, Pak. Saya juga sangat berminat dengan film. Pak, apakah dalam pembelajaran kali ini kita juga bisa dapat memproduksi film, Pak? iya. Kita tidak hanya akan mempelajari tentang teks ulasan film atau drama. Kita juga bisa membuat film. Bagaimana prosesnya kita bisa membuat film? Kita tingkatkan apresiasi kita. Bagaimana cara meningkatkan apresiasi kita? Kita lebih banyak membaca tentang ulasan film. Karena ulasan film itu biasanya dibuat oleh pakarnya. Nah, dari cara tampilan sebuah teks eksplanasi, kita pelajari, otomatis meningkatkan apresiasi kita, meningkatkan pengetahuan kita juga tentang teks ulasan drama. Nah, hari ini, Ananda yang berbahagia, dalam proses pembelajaran kita, Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, tiap kelompok nanti akan Bapak beri tugas. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita nanti keluar dari saung ini, Bapak akan melemparkan satu kumpulan kertas, kalian rebut kumpulan kertas itu, kemudian kalian bentuk menjadi puzzle. Puzzle-nya berbentuk poster film-film atau poster yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian mampu menggabungkan potongan kertas itu menjadi sebuah puzzle berbentuk poster, berarti kalian sudah menemukan tim kerja kalian. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu proses pembelajaran kita pada hari ini. 1, kalian harus mampu bekerja sama. Setiap pekerjaan harus dibangun dengan rasa tanggung jawab, ya. Kemudian tugas harus dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Kalau Bapak berteriak, bertepuk tangan kuat, kalian harus berkumpul kembali. Artinya, waktu sudah berakhir. Bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan? Bisa. Salam salut buat kita semua. Salut. Salut, 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 salut. Ananda yang berbahagia? Siap? Siap. Ya. Oh, Laskar Pelangi. Teman-teman, kita mendapat tugas dari Pak Gede untuk menamai kelompok kita dengan judul film dan mengerjakan lembaran tugas ini nih. Tugas kita apa, Dep? Bisa kamu bacakan? Bisa. Nih ya,
Pertama, kita diminta untuk membaca sebuah teks ulasan yang berjudul Dongeng Utopia, Masyarakat Borjuis. Tugas kedua, kita diminta mencermati struktur teks ulasan tersebut dan membuat catatan. Lantas, tugas ketiga, kita diminta untuk menggali informasi dalam setiap paragraf. Tugas keempat, menentukan bagian ulasan yang merupakan kalimat pujian dan kritik. Kelima, mencermati penggunaan bahasa yang tidak dipahami. Dan tugas terakhir, kita diminta untuk mencari tema yang menarik untuk menjadi bahan penulisan skenario. Wow, tugas kita lumayan banyak nih. Tapi yang paling menarik tuh menulis skenario film. Aku dulu pernah mencoba. Coba aku dulu lihat di laptopku. Mana coba lihat. Nih, bagus nggak? Boleh juga tuh, kita tinggal tambahi atau kurangi. Karena tugas kedua sudah kita tuntaskan dulu. Karena tugas pertama bisa kita kerjakan di rumah. Oh iya, Pak Gede kan udah tugasin kita minggu lalu. Semua udah baca kan? Udah. Ayo mari kita bekerja. Aduh, tugas makin banyak lagi. Jangan ngeluh, kan masih ada tugas kedua. Kita nih masih muda, jangan bermalas-malas. Itu namanya orientasi, kawan. Istilah lainnya bisa disebut pengenalan. Selain orientasi, di dalam teks ulasan tersebut juga mengandung tanggapan atau tinjauan, atau dengerin ya nih, pendapat yang sering dimaknai sebagai tafsir. Benar juga temanku yang datang ini. Jangan cuma bisa bilang benar, mikir teman. Kalau tidak selesai, sikat Pak Gede kita. Santai teman, Garuda di dadaku. Mana kalau nama Garuda di dadaku jadi nama kelompok ini? Kayaknya bisa jadi tema film juga tuh. Lah, itu mah udah jadi film. Kita berbuat seperti kita lah. Sekarang gini, coba bayangkan anak seperti aku dilecehkan menjadi bintang. Garuda kan tidak harus sepak bola. Mana punya kalian? Ini punya aku. Oh iya, ini kan. Halo. Bukan. Ini apaan? Negeri Lima Menara. Put, kamu menemukan tidak sisi negatif yang dikemukakan penulis? Duh, ya ampun, tugas kita yang keempat ini kayaknya sulit banget ya. Sepertinya pernyataan penulis pada paragraf 9 sebuah dongeng untuk membuai mereka dalam mimpi-mimpi borjuis agar mereka nanti terbangun sebagai manusia-manusia borjuis dewasa yang diharapkan bisa meneruskan tatanan masyarakat yang kemiskinan dan kekayaan ternaturalisasi sebagai takdir dan karenanya tidak perlu dipertanyakan karena hanya dalam kondisi itulah kekayaan termungkinkan ada dan bisa melanjutkan upaya memperkaya diri mereka dan membiarkan kemiskinan ada dan tidak tampak di depan mata. Merupakan kritik pada film ini yang disampaikan secara halus. Intinya, penulis mengungkapkan bahwa film ini mengajak kita bermimpi dan seakan-akan miskinan kaya dalam hidup adalah sebuah kewajaran. Aku sependapat dengan kamu, Put. Kritik pada bagian ini tidak selugas pada paragraf 10 yang tertulis. Sayang, sebagai sebuah film musikal, tidak banyak yang disumbangkan oleh lagu-lagu yang dinyanyikan dan ditarikan dalam film ini. Pernyataan seperti itu kan lebih mudah dipahami, ya enggak? Lantas, apa yang dimaksud dalam paragraf 11 yang dinyatakan dalam ulasan ini ya, Zi? Dalam hal ini, film musikal mengamini konsep film yang menghibur sebagai utopia itu sendiri. Namun, pertanyaannya adalah, utopia itu menurut siapa? Agil, dalam kamus bahasa, utopia itu artinya sistem sosial politik yang sempurna, yang hanya ada dalam bayangan. Mungkin maksudnya film ini hanya bunga tidur yang membuat kita lupakan kemiskinan. Jadinya, jawaban utopia untuk siapa adalah si miskin. Nah loh, ini juga tafsir namanya. Yuk teman-teman, mari kita mulai pembahasan diskusi ini tentang ulasan film yang tadi diberikan tugas oleh Pak Gede. Mencermati bahasa dalam ulasan ini membuat aku bingung. Apa ya maksudnya posisi biner kelas sosial ekonomi lewat model film klasik ala Hollywood? Sepertinya kita harus mulai memahami dari kata-kata yang tidak populer, friend. Menurut kamus besar, biner itu artinya terjadi atau ditandai oleh dua benda atau dua bagian. Sedangkan musikal artinya berkenaan dengan musik. Sedangkan klasik
artinya mempunyai nilai atau mutu yang diakui. Jadi, pengertian kalimat itu kira-kira adalah perbandingan kehidupan si miskin dan si kaya. Dengan tema latar musik seperti garapan film Hollywood. Begitu, Fen. Boleh juga kamu, Kak. Tapi kalau eksploitasi maupun perilaku destruktif, apa maknanya? Aku saja yang jawab. Eksploitasi itu maksudnya pemanfaatan, sedangkan destruktif itu artinya merusak, memusnahkan, atau menghancurkan. Dilihat dari konteksnya, makna kalimat ini kira-kira tokoh Rara diharapkan terbebas dari upaya pemanfaatan dan hal yang merusak karena faktor kemiskinan. Begitu. Kalau perspektif realisme sosial itu maksudnya apa ya, Ndu? Henon, gunakan HP untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan main game mulu, kamus online juga ada. Kamu tadi juga nanya kok, Solin. Akhirnya tugas kita hampir selesai nih. Tinggal tugas yang terakhir, mencari ide untuk membuat film. Kira-kira apa ya teman-teman? Kalau Gending Sriwijaya dari Palembang, yang bernuansa Jambi, apa ya? Gimana kalau kita buat film horor aja? Film apa tuh? Hantu Ae. Emang masih zaman yang film gituan? Aku sih ya, pakai bahasa Indonesia dong. Gimana kalau tentang seorang pelajar yang melakukan perjalanan atau pulang kampung sambil ngevlog itu? Ngevlog kan lagi keren, kawan. Gimana? Lah, itu kan sudah ada filmnya. Makanya gaul sih, lihat YouTube. Emangnya kalau mau buat ulasan harus nonton ya? Hei, fokus. Tema kita apa nih? Bagaimana kalau tema kita mencari titik fokus saja? Itu kan bercerita tentang anak-anak yang sudah sebesar kita-kita. Bingung kan mau kemana setelah tamat? Karena... Itu kan kamu. Tapi boleh juga. Aku sih yes. Baik Anda semuanya, waktunya sudah berakhir. Waktunya sudah berakhir, silakan kembali ke saung. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Asar Pelangi akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terutama mengenai struktur. Setelah membaca teks ulasan yang berjudul Dongeng Utopia Masyarakat Joyce, dapat disimpulkan bahwa struktur teks terdiri dari orientasi, tafsir isi, dan rangkuman serta evaluasi. Maaf Saudara Debbie, saya ingin bertanya, apakah setiap ulasan mengandung 4 unsur tersebut? Baik, biar saya menjawab. Menurut kelompok kami, idealnya harus demikian. Karena tanpa 4 unsur tersebut, teks ulasan tidak akan menjadi ulasan yang lengkap. Begitu. Maaf Saudara Rangga, dari hasil diskusi kalian, bagian manakah teks ulasan yang paling penting? Menurut saya, bagian yang terpenting dalam struktur teks ulasan ini adalah tafsir isi. Karena di bagian ini terdapat kualitas referensi dan tingkatan referensi seorang pengulas. Bagian ini tidak boleh dilupakan. Demikianlah tampilan dari kelompok Laskar Pelangi. Ayo beri salam salut buat mereka. Salut! Salut, 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 salut. Teman-teman, informasi yang penting dari teks ulasan ini adalah: pertama, film ini diangkat dari sebuah cerpen, yang artinya cerpen atau karya film yang lain dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan film. Kedua, film ini terdapat simbol-simbol yang dapat mewakili persoalan-persoalan kehidupan dan memiliki makna atau pesan tertentu, seperti judul film itu sendiri, Rumah Tanpa Jendela, yang artinya merupakan simbol ketidakberdayaan dan sebuah pengharapan. Demikianlah dua sisi yang penting kami dapatkan dari ulasan ini. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan tanggapan, silakan untuk angkat tangan. Terima kasih Saudari Disa. Selain dua sisi penting yang kalian temukan, kelompok kami merasa pengulas juga mengkritik film ini secara teknis. Artinya, film ini juga memiliki cacat. Iya, terima kasih Saudara Debbie. Film ini memang memiliki kekurangan di mata pengulas.
Dan itulah sisi penting yang harus kita lakukan dalam menyusun sebuah ulasan. Artinya, kita harus mempunyai referensi yang cukup untuk membuat sebuah ulasan. Begitu Saudara Debbie? Cermat sekali kelompok ini mengerjakan tugas. Ingat Ananda semuanya, hal penting ketika kita membuat ulasan, kita harus memiliki referensi atau pengetahuan tambahan yang cukup dalam membuat sebuah ulasan. Jadi kita harus banyak membaca, kita harus banyak belajar, sehingga kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat sebuah ulasan. Beri salam salut buat kelompok Garuda di Dadaku. Salut! Salut, 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 salut. Silahkan kelompok selanjutnya. Teman-teman, di dalam ulasan ini terdapat kalimat pujian dan kalimat kritik, di mana pengulasnya menyampaikan hal ini secara tertulis maupun tersirat. Hal ini terlihat pada pengulas pada paragraf 9, merupakan kritik pada film ini yang disampaikan secara halus. Pengulas seakan-akan mengatakan bahwa film ini mengajak kita bermimpi, dan seakan-akan miskin dan kaya adalah sebuah kewajaran dalam hidup. Sedangkan pada paragraf 10 yang tertulis, sayang, sebagai sebuah film musikal, tidak banyak ini disumbangkan oleh lagu-lagu yang dinyanyikan dan ditarikan dalam film ini. Nah, pernyataan seperti ini lebih mudah untuk dipahami. Berbeda dengan pernyataan retoris pada paragraf 11 yang terkesan menyindir dan tidak perlu dijawab, karena sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Sedangkan kalimat pujian dapat kita jumpai pada paragraf keempat dan keenam, yang mengatakan bahwa film ini memiliki kandungan moral atau pembelajaran. Maaf Saudari Zizi, menurut pendapat saudari, apakah bisa disimpulkan bahwa ulasan ini sangat sedikit sekali menyatakan pujian? Bukankah pada paragraf 11 yang tertulis penggambaran kemiskinan dalam film ini tidak terlalu berlebihan termasuk pujian? Kira-kira bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Saudari Salsa, memang secara sederhana terlihat sebagai sebuah pujian, namun menjadi umpan bagi pengulas untuk menonton film ini di dalam bungkus sebuah kalimat retoris. Film ini menghibur siapa? Miskin atau kaya? Baik, pemahaman kalian sekalian semakin kritis. Di dalam ulasan biasanya mengulas menggunakan pilihan kata yang mengusik kecerdasan pembaca. Dalam ulasan ini rasanya kelompok ini sangat berhasil. Silahkan kelompok yang lainnya. Tidak ada salam salut Pak untuk kelompok kami. Beri salam salut untuk kelompok Negeri 5 Menara. Salut, 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 salut. Iya, keren semuanya. Mencermati penggunaan istilah di dalam ulasan ini, pembaca harus mampu menafsirkan diksi atau makna kata yang dipergunakan pengulas yang terkadang memiliki makna khusus. Bagi pembaca awam harus memiliki referensi yang cukup. Misalnya penggunaan istilah berikut, seperti bourgeois, destruktif, eksploitasi, fragmentasi, gender, kompensasi, metafora, oposisi biner, paradoks, protektif, sindrom, sekolah singgah, temperamen, dan utopia. Selain itu, pembaca juga harus membuka kamus untuk memahami istilah asing seperti berikut ini. Leisure activity yang bermakna aktivitas yang menyenangkan, dilakukan pada waktu senggang. Opposite attracts, lalu privilege, self-preference, sin, dan take for granted. Maaf Saudari Raden, apakah seorang pengulas harus menggunakan istilah asing dalam membuat ulasan? Apakah saya boleh memberi pendapat? Tidak harus, Puput. Tergantung penulis. Ini kan termasuk gaya. Menulis dengan memperhitungkan pembaca adalah sebuah hal yang bijak dalam menyusun ulasan. Hal yang terpenting, strukturnya harus lengkap. Baik sekali. Untuk memahami kalimat atau istilah yang dipergunakan oleh seorang penulis atau pengulas, kita memang terkadang harus menggunakan kamus. Ya, untuk memahami kata kita dapat menggunakan kamus atau buku. Nah, kamus online yang bisa kita gunakan salah satunya. Nah, sebaiknya kalau Ananda menyusun sebuah ulasan, Ananda harus paham benar kata-kata yang Ananda pilih. Kata-kata yang dipergunakan. Nah, baik sekali tampilan dari kelompok ini.
Kita beri salam salut buat mereka. Semangat! Salut! Salut, 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 salut. Iya. Selanjutnya yang akan menjadi bahan film kami adalah persoalan remaja yang labil menentukan pilihan setelah ia tamat SMA. Kami akan mencoba mensimulasikan salah scene. Kan sudah kelas 3 nih, kamu mau kuliah di mana? Kalau aku siap bimbingnya kuliah di Italia. Wah, tari. Kamu kan cowok, mau jadi apa ikut tari? Kamu nggak lihat tuh kakak kamu yang jurusan dokter? Udah sukses kan bikinnya sekarang? Tari bikin apa? Loh, kalian kok nggak ngedukung aku sih? Kalian nggak lebih dari orang tuaku. Nah, Ananda yang berbahagia, Ananda yang berbahagia, tolong perhatikan ketika ya nantinya Anda terlibat dalam proses produksi sebuah film, ya. Setelah ini tugas lanjutan kalian akan memproduksi sebuah film. Nah, film-film pendek, maka Anda harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ya, yang pertama totalitas dalam sebuah penggarapan. Ketika tadi ada scene atau ada adegan untuk memunculkan konflik, maka harus ada ekspresi yang total. Maka bermainlah nanti dengan baik. Bisa direspon seperti ini. Kok kalian tidak mendukung aku? Kalian tak lebih sama mama sama papa. Rasanya aku nggak dapat solusi di tempat ini. Bisa out frame keluar dari frame atau keluar dari area pertunjukan. Nah, jadi Ananda yang berbahagia, ketika kita menggarap sebuah film atau drama, ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama, blocking. Walaupun di dalam sebuah film tidak jadi masalah itu, tinggal kamera yang bergerak. Tapi ketika Anda membuat sebuah drama, maka pertimbangan blocking sangat dibutuhkan. Nah, seperti ini. Si Jiwa bisa pindah ke sini untuk pertimbangan blocking. Sehingga ekspresi Mario dan ekspresi Nesia bisa terlihat baik. Ya. Nah, penampilan teman Anda, simulasi kali ini cukup, bisa diperbaiki di luar kegiatan belajar ini. Kita beri salam semangat buat teman-teman kita ini, kita beri penghargaan dengan salam salut. Salut. Salut, 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 salut. Iya, keren. Dari hasil yang Anda presentasikan oleh teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pelajaran kita hari ini, atau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Oh, Feby, coba. Kayak Pak, struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsir isi, evaluasi, dan rangkuman. Dalam penyusunan kita harus mencermati unsur kebahasaan yang kita gunakan, sehingga apa yang kita sampaikan terkomunikasikan dengan baik. Iya, terima kasih buat Feby. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita, bahwa dalam mengulas teks eksplanasi kita tidak boleh mengabaikan sebuah struktur. Strukturnya diantaranya adalah satu, orientasi, yang kedua tafsir isi, kemudian evaluasi, kemudian yang keempat rangkuman. Itulah 4 struktur dalam membuat sebuah ulasan film atau drama. Nah, untuk menguji pencapaian kalian terhadap hasil pelajaran kita pada hari ini, akan Bapak tes kalian satu persatu. Ya, kerjakan soal yang akan Bapak berikan. Ya, Bapak minta untuk mengerjakan soal-soal yang telah Bapak siapkan. Ya. Anda silakan cantumkan nama, kemudian kumpulkan dalam waktu 10 menit. Siap? Oke. Diambil satu, kemudian dipindahkan kepada yang lain. Ya, yang telah menerima langsung dibaca dan langsung dikerjakan. Silakan. Baik, semuanya tentu sudah mengerjakan dengan baik soal yang Bapak berikan. Coba coba dicek semuanya, ditukarkan dengan teman sebelahnya. Kita koreksi bersama. Paragraf yang pertama, struktur ulasan ini sudah dalam posisi
tidak sesuai atau terbalik-balik. Itu menjelaskan tentang apa? Orientasi. Bagus. Tadi sudah kita uji sampai di mana kemampuan kalian. Dan rata-rata nilainya bagus, sudah. Selanjutnya, coba diberi kesempatan buat kalian untuk menyampaikan perasaannya, ya. Ya, menyampaikan perasaannya terhadap proses pembelajaran ini. Oke? Nah, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, mari kita tutup dengan doa. Silakan Ilham memimpin doa. Baiklah, teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.